Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi awal pekan 14 Desember 2020. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti kekasih Tuhan. Tentu saja Anda bisa menyimak perbincangan kami, ikut terlibat juga dalam perbincangan ini ya. Kita belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja yang paling penting adalah bukan hanya mencatat, mendengar, tetapi praktek itu yang paling penting ya. Dan pagi hari ini Pendeta Samuel Wicaksana dari House of Kana siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi. Apa kabar Pak Samuel? Gimana kabarnya Kak Wahyu? Saya tetap luar biasa dalam anugerah Tuhan, Pak. Saya juga berharap para kekasih Tuhan Sangkakala juga mengalami apa yang kita alami ya, dengan mungkin kesehatan ya, kondisi yang baik ya. Oh, puji Tuhan. Pak Samuel sekeluarga sehat juga ya? Puji Tuhan ya. Gimana? Sudah ibadah onsite nih? Kita putuskan belum. Juga mungkin kita putuskan ini dengan berat hati terus aja, karena kita juga pengen beribadah secara tatap muka, merasakan chemistry ya, secara langsung dengan jemaat juga. Itu kita putuskan juga untuk melihat pertimbangan yang lebih baik ya. Kalau misalnya kita menempatkan jemaat di posisi yang berbahaya gitu loh, dalam perjalanan ke gereja, selama ibadah, mungkin selama pulang juga, itu seolah-olah kita melihat bahwa kita sedang menempatkan jemaat di posisi yang sangat berbahaya gitu loh. Mungkin bisa alternatif, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasi, karena Tuhan dengan berbagai cara yang tak terbatas ya, tidak terbatas. Kami percaya Tuhan kita tidak terbatas, Dia bisa menjangkau. Amin. Jadi tetap jaga protokol kesehatan ya, kekasih Tuhan ya. Boleh beraktivitas, tetapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Kalaupun di gereja Anda mungkin sudah ibadah onsite, ikuti protokol yang dianjurkan ya. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Samuel mengangkat satu topik perbincangan yang seru nih, karena ini jarang diangkat, tetapi beberapa kali sih diangkat, cuman jarang ya, bicara tentang perselingkuhan. Kenapa Pak tertarik ngangkat topik ini? Dari beberapa kali sejak dihubungi ya, Ibu Betty, saya coba saya digerakkan untuk mengangkat topik ini. Sifatnya mungkin unboxing ya. Iya. Sebetulnya topik ini sebetulnya banyak terjadi karena di sebuah lembaga psikologi sudah melakukan survei ya, bahwa sebetulnya 40% pasangan berkeluarga itu sudah melakukan tindakan perselingkuhan. Baik salah satu sisi maupun dua-duanya. Tetapi di banyak gereja, ada beberapa gereja yang sepertinya sungkan untuk mengungkapkan isu ini. Mungkin karena mungkin sifatnya 17 tahun, mungkin nggak pantas diomongin kok. Lebih baik kan tentang kesucian, kekudusan. Tetapi di sini kita mau coba unboxing, kita coba breakdown pelan-pelan ya. Karena sebetulnya kalau saya lihat dari statistik perceraian di Indonesia ya, semakin meningkat ini Pak. Jawa Timur ini termasuk 3 besar di Indonesia. 3 besar? 3 besar di Indonesia. Dan kebetulan di Indonesia ya, penyebab perceraian itu tidak di breakdown secara detail seperti di Amerika, di Uni Eropa. Kalau di mereka ada yang namanya, mungkin mereka ada riset ya, ada riset di catatan sipilnya itu, mereka ada seperti mungkin ada alasan-alasan finansial, tapi untuk perselingkuhan, perzinahan, mereka sudah ada artikelnya sendiri, poinnya di dalam latar belakang perceraian pada saat didaftarkan. Kalau di Indonesia tidak ada. Di Indonesia paling hanya perubahan perilaku, itu yang paling banyak. Dan kita tidak mengetahui triggernya apa, drivernya apa, perubahan perilaku itu kan banyak ya. Mungkin karena kan kalau semua orang pasti berubah perilakunya setiap hari kan. Nah, itu
kita mau coba angkat Oke, pagi ini. baik. Bicara perselingkuhan, kalau dulu kan orang bisa melakukan perselingkuhan kapan saja. Sedangkan pandemi ini mungkin bisa jadi perselingkuhannya juga online, Pak ya? Iya. Bisa jadi ya. Menurut Bapak perselingkuhan itu penyebabnya apa sih? Oke ya, kita mulai dari definisi Perselingkuhan dulu. Selingkuh itu apa? Oke. Tadi Bapak sempat singgung perzinahan loh. Iya, Itu mungkin apa ya? Perselingkuhan ini kata memperhalus kata perzinahan ya. Saya curiga seperti itu. Jadi itu untuk memperhalus, betul, Bu Wahyu. Saya setuju. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, selingkuh itu ada beberapa unsur ya. Pertama itu menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Ini sudah masuk ke hal-hal yang bukan hanya antara pria dan wanita ya, menyembunyikan sesuatu. Betul. Sesuatu kan bisa segala macam ya, Pak. Betul. Ya? Ini karena akar kata perselingkuhan ini ya, dalam bahasa aslinya itu di Yunani itu mengandung unsur korap. Korap apa? Jadi korupsi. Iya, ada korupsi, ada korap ya. Nomor 2, unsurnya itu tidak berterus terang. Ini di Mazmur 119 kan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Di sini ada unsur tidak terang. Pasti tidak ada cahaya di sini. Nomor 3-nya ada tidak jujur. Jadi salah satu cirinya adalah ketidakjujuran. Yang keempat, curang. Nah, ini yang diambil istilah di negara barat, cheat ya. Cheating. Makanya bilang cheating gitu ya. Ya, cheating. Dan yang terakhir adalah serong. Serong ini mungkin mendekati sin ya. Sin itu kan bahasa Yunaninya itu melenceng dari sasaran. Betul sekali, Bu Bayu, betul sekali. Di sini sudah ada ciri ya, ada ciri dosa di sini. Dosa di sini. Terus kita mau tahu bagaimana alat ujinya sih? Bahwa ini cheating yang kita sedang kerjakan ini selingkuh atau zina, itu alat ujinya apa aja ya? Di sini saya coba untuk rangkum, mungkin sahabat kekasih Tuhan sangkala ya bisa menggunakan instrumen ini ya untuk menguji apakah perbuatan kita ini selingkuh, zina atau tidak. Tetapi tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengetahui bahwa ini selingkuh, bisa untuk hal-hal yang lain. Jadi hal-hal yang misalkan keputusan yang aku buat ini sesuai enggak dengan firman Tuhan, bisa dilakukan. Jadi alat ujinya itu ada 5. Apa itu, Pak? Nomor 1, apakah yang kekasih Tuhan lakukan saat ini? Ini saya langsung berbicara ke hati kecil sahabat Tuhan ya. Kekasih Tuhan. Ya. Alat uji pertama adalah hati nurani. Apakah hati nurani Anda terusik dengan apa yang sedang Anda kerjakan? Nomor 1. Nomor 2 adalah apakah yang Anda kerjakan saat ini bertentangan dengan nilai moral dalam masyarakat? Jadi hati kecil, hati nurani. Nomor 2, nilai moral masyarakat. Apakah yang sedang Anda lakukan ini bertentangan dengan nilai moral masyarakat? Yang ketiga, apakah yang kekasih Tuhan kerjakan ini menentang hukum positif di Indonesia dalam hal ini ya? Soalnya jelas-jelas saya nggak mau ngomong tentang law di sini ya. Koridor hukumnya ada di KUHP pidana. Saya udah lihat ada pasal-pasalnya tentang zina dan zina. Jangankan zina ya, orang tidak menikah, tetapi mereka tinggal bersama aja, itu sudah kumpul kebo itu ya istilahnya. Itu udah kena pasal gitu. Sudah ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya pidana, itu sifatnya pidana. Karena pada dasar Indonesia di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, tujuan pernikahan itu kan adalah untuk apa? Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam arti ini semua agama itu memfasilitasi keluarga, terciptanya keluarga-keluarga bahagia yang sifatnya kekal. Jadi memang kita bersyukur ya, undang-undang ini sudah dihembuskan oleh Roh Kudus juga. Saya percaya ya, karena di sini ada kata-kata kekal ya. Kata-kata kekal artinya itu tidak bisa berubah, ya, tidak selama-lamanya.
selama. Nggak ada expirednya. Tidak ada expirednya. Nomor tadi kita sudah sampai nomor 3. Ya. Nomor 4, kekasih Tuhan bisa catat apakah tindakan kita semua itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Agama dalam arti ini religius ya. Mungkin kan ada teman-teman bilang, oh I'm not a religious guy gitu ya. Saya bukan orang yang beragama gitu ya, tetapi saya anak Tuhan, ya kan. Saya tidak, misalkan ada teman-teman yang berprinsip, oh agama tidak menyelamatkan, saya sangat respect. Jadi gunakanlah itu untuk menjadi instrumen, alat uji nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan, ini yang tertinggi. Jadi ada 5 instrumen ya teman-teman, kekasih Tuhan ya. 1, hati nurani, nilai moral yang berlaku di masyarakat. 3, hukum positif. 4, nilai-nilai agama. Dan yang terakhir itu adalah firman Tuhan. Nah mungkin seperti itu. Baik. Ini alat uji yang kekasih Tuhan bisa pakai ya untuk menguji apakah Anda ini sedang melakukan yang namanya selingkuh atau perzinahan ya. Betul. Ya, memang banyak sekarang istilah-istilah yang kalau dalam Alkitab itu jelas dan kedengaran kok gimana gitu, diperhalus Pak. Sopan ya mungkin. Lebih kayaknya lebih di bawahnya perzinahan lah itu. Gitu ya. Padahal sama saja ya. Oke, penyebabnya apa Pak perselingkuhan biasanya? Penyebabnya ada banyak. Ini ada sebuah situs ya. Situs yang memfasilitasi perselingkuhan. Situs yang memfasilitasi perselingkuhan. Maksudnya bagaimana? Jadi ini sebetulnya kalau saya lihat mereka ini semata-mata bisnis. Jadi mereka hanya bisnis belaka, tetapi dengan cara memfasilitasi dalam tanda kutip ya. Mereka mencari dating sebetulnya. Tapi pada dasarnya mereka banyak yang sudah menikah atau spouse gitu ya. Jadi mereka dicurigai oleh masyarakat Eropa, Amerika, negara Barat itu bahwa ini sebetulnya cuma wadah mencari partner baru gitu loh. Karena mereka juga selain partner baru, mereka juga bisa istilahnya maaf ya saya buka ya. Soalnya ini kan memang ada. Jadi seperti threesomes juga. Jadi mereka seperti swinger ya, bertukar pasangan itu mereka memfasilitasi juga. Jadi di situs itu sudah dibuat sebuah survei oleh seorang ahli juga tentang penyebab dari perselingkuhan. Ada 8, agak banyak ya. Tapi saya mau angkat aja tentang penyebabnya menurut salah seorang ini aja saya angkat ya dari seorang seorang psikolog ya, seorang psikolog, saya nggak sebut namanya, di jurnalnya tahun 2019 ya. Baru ya? Iya 2019, jadi update sekali ya. Ini penyebab dan manfaat. Nah ini kan selama ini kan kita nggak tahu, kita pikir ya berselingkuh ada manfaatnya. Iya, jangan tanda kutip tapi ya orang pikir jahat, tapi bagi pelakunya ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi pelaku ya. Bagi pelaku dan ini merupakan trigger atau pencetus ya seperti Bu Wahyu maksud tadi ya. Jadi sudah diteliti hampir di questionnaire dari orang-orangnya itu. Jadi untuk penyebabnya itu karena ada kebutuhan emosi. Nomor 1, nomor 2 keintiman. 3 tercukupinya perasaan diinginkan. Dicukupinya perasaan diinginkan. Dan yang terakhir adalah seks. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan semata-mata seks ya, selingkuh itu ya. Enggak. Jadi begini. Relationship grows dalam arti hubungan itu pasti bertumbuh. Jadi hubungan itu baik persahabatan, ya, baik secara profesional, pasti baik misalkan dari pekerjaan, pasti hubungan relasi itu kan akan bertumbuh. Dalam arti bertumbuh seperti ini, mungkin kayak Bu Wahyu di sini ya, Mbak Wahyu ya, Kak Wahyu di sini dengan rekan kerja bertumbuh dalam arti semakin profesional bekerja gitu loh, saling belajar, saling bangun, ya kan, bukan hal yang negatif bukan, tetapi dalam hal perselingkuhan
hubungan perselingkuhan juga akan bertumbuh juga. Akan bertumbuh juga. Jadi tingkat pertumbuhan perselingkuhan itu, kedalaman perselingkuhan itu minimal adalah sedalam hubungan dengan pasangan di rumah. Jadi sejauh itu minimal sejauh itu. Di sini juga jadi mereka butuh ada ikatan emosi, dan dari keempat ini ya muaranya hanya satu, happiness. Hanya kebahagiaan. Yang penting aku bahagia, nggak peduli orang lain. Betul, Kak Wahyu. Dan Amsal juga mencatat ya, air curian itu manis rasanya. Gitu ya. Mungkin lebih deg-degan, lebih enak kali ya kalau sesuatu yang dosa itu kadang-kadang kan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan. Gitu ya. Jadi pada saat Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah yang Tuhan larang gitu. Itu bagaimana strategi marketing ular. Dia pertama kali dibilang semua tuh nggak bisa dimakan. Tetapi statement berikutnya, kecuali yang ini boleh, ini nggak apa-apa nih. Jadi kebingungan itu, disorientasi suami istri, bahwa disorientasi kebahagiaan bergeser dari kebahagiaan yang sifatnya kekal seperti yang undang-undang tadi nomor 1 tahun 74 yang merupakan goal dari pernikahan, bergeser menjadi private happiness, kebahagiaan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Gitu. Itu adalah trigger atau manfaat dari perselingkuhan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Manfaat jadi, dalam tanda petik ya, kekasih Tuhan ya. Jadi nanti jangan bilang ada manfaatnya saya beramai-ramai gitu. Salah besar. Jadi dari alat uji kita tadi, kita sudah simpulkan bahwa perselingkuhan itu salah. Salah. Kita sepakat di depan perselingkuhan itu salah. Itu adalah perzinahan, salah satu pelanggaran hukum Allah. Iya. Langsung trespassing hukum Tuhan. Oke, baik, kekasih Tuhan. Kalau bicara perselingkuhan ini seru karena banyak orang tidak berani terbuka kepada orang lain tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, karena apalagi orang Kristen, apalagi pelayanan, Pak. Ini sebuah aib yang kadang-kadang disembunyikan dan berusaha ditutupi. Kalau nggak ketahuan ya udah nggak apa-apa gitu. Mereka berpikir seperti itu. Tapi ternyata kekasih Tuhan ada selain tadi manfaat dalam tanda petik bagi yang berselingkuh, ada manfaatnya tadi, kebutuhan emosinya terpenuhi, kebutuhan akan keintiman terpenuhi, kemudian merasa diinginkan dan kebutuhan seks itu terpenuhi bagi mereka. Ternyata ada juga kerugiannya. Nah, bagaimana juga kalau misalnya ada di antara kekasih Tuhan yang mendengarkan, pasangan Anda atau Anda sendiri sudah jatuh dalam perselingkuhan atau perzinahan ini, apa yang harus dilakukan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi. Kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Samuel Wicaksana dari House of Kana. Kami sedang berbincang tentang perselingkuhan, kekasih Tuhan, sesuatu yang jarang diangkat di perbincangan. Kekasih Tuhan bisa bergabung ya. Mungkin Anda adalah salah seorang yang menjadi korban perselingkuhan atau Anda pelakunya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Bukan untuk menghakimi, bukan, tetapi kita mencari solusi dari kebenaran firman Tuhan. Pujian yang tadi saya hadirkan adalah janji pernikahan yang pernah Anda sebutkan di depan Tuhan dan jemaat. Dan kalau mungkin Anda sedang ada dalam ranah perselingkuhan hari-hari ini, ingatlah janji Anda. Anda tidak sedang berjanji dengan manusia, tetapi Anda sedang berjanji dengan Tuhan yang menciptakan hidup Anda. Jadi pagi hari ini di depan kita sepakat semua bahwa perselingkuhan itu salah. Tetapi kita perlu tahu ada penyebabnya, ada manfaatnya juga dalam tanda petik bagi si pelaku perselingkuhan. Nah, ternyata kekasih Tuhan, bukan hanya manfaat dalam tanda petik tadi, ada juga kerugiannya. Pak Samuel? Oke. Silakan.
Puji Tuhan, kekasih Tuhan ya. Tadi kita sudah melihat keuntungan dari perselingkuhan bagi pelakunya ya. Mungkin muaranya adalah kebahagiaan diri sendiri, nggak peduli orang lain dah. Ya, kebahagiaan. Nanti di terakhir saya mau bikin konklusi. Tetapi di sini saya mau angkat apa? Tadi kita sudah memiliki beberapa alat uji. Sekarang saya mau angkat alat uji di ultimate one. Jadi Al-Firman Tuhan yang paling tinggi. Jadi bukan hati nurani, bukan norma masyarakat dan sebagainya. Kita akan langsung ke firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Keluaran 20 ayat 14. Ya, ini salah satu ayat terpendek di Alkitab juga ya. Keluaran 20 ayat 14. Kita buka Keluaran 20 ayat 14. Nah, di sini isinya dalam bahasa Indonesia ini adalah jangan berzina. Singkat ya. Dan tegas. Titik. Jangan berzina. Jangan berzina. Ya. Misalkan Kak Wahyu ya, Pak, punya seseorang yang Kak Wahyu sayangi. Ya. Suatu hari ada sebuah bagian dari rumahnya Kak Wahyu mungkin sedang dicat ya, lagi direnovasi ya. Dan masih basah catnya itu di bagian mungkin kursinya atau dinding, terus orang yang Kak Wahyu kasih itu mau duduk, Kak Wahyu, dan dia sudah hampir duduk. Kak Wahyu, apa yang akan Kayu katakan? Pasti akan jangan. Ada kata-kata jangan. Ya, ada kata-kata jangan. Kata-kata jangan ini artinya sudah garis akhir. Ya. Jangan. Border. Ya. Jadi berzina ini sudah ada border, sudah ada batasnya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini yang ngomong bukan nabi, ya. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Ya. Jangan berzina. Betul. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Bukan saya, bukan Kak Wahyu, bukan pendeta di seluruh dunia, bukan. Yang berbicara ini Tuhan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada kekasih Tuhan saat ini mendengar kata-kata kami berdua di sini, jangan berzina. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kata-kata ini termeterai di dalam hati semua kekasih Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya yang diambil serapannya dari bahasa Ibrani, ya, itu artinya "Thou shalt not commit adultery." Di sini ada kata-kata commit. Ya, commit itu kira-kira akar kata apa ya? Commit itu kan akar kata dari komitmen. Jadi kalau untuk jangan mencuri, jangan berdosa, itu tidak ada kata-kata commit di situ. Hanya berzina. Jadi berzina ini merupakan dibutuhkan biaya. Ya, biaya apa? Biaya untuk melakukan. Ya. Yaitu komitmen. Komitmen ini pasti larinya di hati. Nah, ini loh yang sangat berbahaya ya. Semua itu dimulai dari hati. Dari hati. Begitu hati kekasih Tuhan open untuk seseorang yang sebetulnya perbuatan itu dilarang oleh Tuhan, maka itu sebetulnya teman kekasih-kekasih Tuhan di sini bukan membuka hati untuk orang tersebut. Saya ulangi lagi ya, kekasih Tuhan ya. Ketika kekasih hati ya. Ketika para kekasih Tuhan sudah membuka hati untuk seseorang bagi sebuah hubungan yang Tuhan larang, sebetulnya kekasih Tuhan sudah membuka hati untuk melawan Tuhan. Karena ada kata jangan di sini. Jadi kekasih Tuhan sudah berkomitmen untuk melawan Tuhan. Di sini ada kata-kata komitmen. Walaupun itu masih dalam hati ya, orang nggak tahu ya. Mungkin aplikasinya adalah membuka hati untuk seorang, tetapi sebenarnya adalah kekasih Tuhan sedang berkomitmen untuk melawan Tuhan di sini. Berkomitmen untuk melawan Tuhan. Untuk mudahnya gini ya, kami juga puji Tuhan ya, bukan karena ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani teman-teman kita yang di penjara. Ya,
ada yang mungkin cuma berapa tahun, ada yang banyak sampai 9 tahun ya. Bahkan pernah kami pelayanan, di suatu saat kami pelayanan, mereka bersaksi bukan bersaksi kebaikan Tuhan, tapi mereka bersaksi, oh saya ini malah tinggi-tinggian ponis. Terus yang lainnya mungkin panas ya, mereka maju ke mimbar bersaksi, wah ini belum apa-apa, saya segini saya sudah berbuat itu. Itu ada punishment-nya, itu ada period. Ya, ada period, ada waktunya. Sementara penghukuman kekal itu berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya bilangin ya, 1000 tahun itu seperti tidak ada artinya dibandingkan kekekalan. Unlimited. Kekasih Tuhan yang berselingkuh, yang berzina. Ingat, dalam nama Tuhan Yesus, saya ngomong dengan kasih Kristus ini ya. Hukuman 1000 tahun di dalam penghukuman kekal itu tidak ada artinya dibanding dengan total penghukuman kekal, karena tidak akan ada akhirnya. Bukan 2000 tahun, bukan 3000 tahun. Misalkan kekasih Tuhan suatu hari ya, kekasih Tuhan memiliki seekor anjing yang disayangi ya. Terus dipinjam anjing itu oleh sahabat. Ya, mungkin karena sahabat dari kekasih Tuhan sedang mengalami kesukaran, mungkin baru ditinggal oleh keluarganya. Jadi untuk menghibur kekasih Tuhan tuh meminjamkan anjingnya. Ya, sehari 2 hari lama-lama tersiksa pasti kan kekasih Tuhan, ingin supaya anjingnya itu dikembalikan. Itu seperti tersiksa oleh karena hal seperti itu, sudah begitu menyiksa. Ini penghukuman kekal. Jadi Tuhan itu sempurna, kemuliaannya sempurna dalam kehidupan kekal. Penghukumannya pun sempurna. Sempurna, saya ulangi, penghukuman sempurna. Hati-hati dengan keputusan para kekasih Tuhan. Jangan mikir sekarang senangnya ya, karena penghukumannya kekal. Orang kadang berpikir begini, Pak, saya ini kan Kristen, Pak, saya hidup dalam kasih karunia. Ketika saya selingkuh ya nanti minta ampun lah Tuhan, kan ampuni saya. Bagaimana dengan orang yang menggampangkan hal itu? Oke, kita buka di 1 Korintus 6 ayat 18 ya. Ya. Saya bacakan pelan-pelan untuk kekasih Tuhan. Jauhkan dirimu dari percabulan. Ini seperti seorang orang tua kepada anaknya. Jauhkanlah. Kata perintah ini ya. Pakai tanda seru lagi. Iya. Jangan hanya berbuat. Deket-deket aja nggak boleh gitu loh. Jangan kan berbuat. Deket-deket aja nggak boleh. Ada klausul di belakangnya. Alasannya. Karena apa sih? Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini kayaknya agak bingung ya. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa aslinya, serapannya seperti ini. Ketika kita melakukan dosa percabulan, ini bahasa Indonesianya saya langsung bahasa Indonesia kan, maka pada saat itu kita sedang mempertemukan dosa kita untuk menghancurkan kita, karena sifatnya menyerang. Kita lagi membiarkan dosa itu against, menyerang diri kita. Jadi kita membiarkan, kita sedang membawa diri kita yang seharusnya menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Kita bawa kepada dosa supaya dosa itu menghancurkan kita. Dan kita sendiri yang bawa. Iya. Di sini kata menghancurkan kita, diri Anda ini ya. Ini tidak hanya berarti diri. Pernikahan Anda hancur. Ya. Sudah terbukti. Kedua, hubungan Anda dengan anak-anak Anda kalau terungkap, apakah putra-putri Anda akan respect dengan Anda? Bisa juga mertua Anda. Apakah mertua Anda yang sudah memberikan kepercayaan pada diri Anda untuk hidup bersama dengan
putra-putrinya, ya, anak-anaknya untuk hidup dengan Anda yang sudah memberikan kepercayaan, apakah kepercayaan itu tidak akan luntur? Lingkungan. Tadi kita sudah melihat alat uji, ya. Apakah lingkungan Anda berselingkuh itu akan meningkatkan harga diri Anda? Kalau Kak Wahyu punya perusahaan, anak buahnya diberi kepercayaan di bagian keuangan, selingkuh terungkap, kira-kira Kak Wahyu akan mempercayai orang yang hidupnya selingkuh atau enggak untuk hal-hal tentu tidak case close, ya, tidak ada toleransi, ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun betul menganggap itu sebuah sebuah kesalahan yang fatal. Kesalahan. Jadi bukan hanya orang beragama, ya, orang yang tidak beragama di negara-negara Barat pun akan memiliki nilai yang sama, nilai buruk atas perilaku perselingkuhan. Jadi maka itu alasannya kenapa Rasul Paulus berbicara kepada umat Korintus, jemaat di Korintus, jangan dekat-dekat dengan perselingkuhan, jangan. Seperti kalau misalnya dia bahkan bilangnya strict to the point, ya, cabul. Iya, cabul. Udah nggak ada lagi halus-halusan, cabul. Halus-halusan. Ya. Jangan mengekspos diri kita. Kenapa sih? Saya percaya juga di sini ini ada hembusan Roh Kudus. Karena pada saat seseorang mulai mendekatkan diri, bukan menjadi pelaku, ya. Baru mendekat ini, ya. Baru mendekat diri. Seperti apa sih? Mendengar si A berselingkuh. Hati rekan-rekan mungkin ada yang terhibur, ada yang tertawa, ada yang senang. Hati-hati dengan simptom itu, dengan gejala itu. Artinya begitu Anda menikmati topik pembicaraan itu, Anda sedang dekat-dekat. Ya. Dan Anda sedang mendukung. Anda menikmati. Ya. Mungkin ada grup WhatsApp, topik-topiknya kok nakal-nakal. Ketika ada kecenderungan hal itu, hati-hati. Ya. Ini yang merupakan kata-kata Rasul Paulus, jauhkan. Bahkan ada yang media massa, mungkin berita-berita online sekarang, ya, koran, TV, kalau mengangkat topik perselingkuhan, mungkin ada video si A si B, mungkin jadi rame. Kalau kekasih Tuhan mulai menikmati, jauhkan dirimu dari hal itu. Bahkan cari-cari linknya. Ya, cari link. Mungkin mencela, mungkin teman-teman punya media sosial mencela si A karena berselingkuh, artis ini. Tetapi minta link, minta video. Hati-hati, karena disitulah, poin itulah kekasih Tuhan harus menjauhkan diri. Mau berita, mau apa yang sifatnya percabulan. Tadi kita udah punya alat uji, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai mulai awalnya ya, Anda bukan pelaku. Anda hanya menikmati berita, menikmati gosip. Pelan-pelan Anda menjadi orang yang bersentuhan langsung dengan perilaku percabulan. Seperti itu. Hati-hati, ya. Yeah. Jadi jauhkan diri Anda. Nggak usah pengen tahu tentang hal itu. Nggak usah cari-cari link. Yeah. Kan beberapa waktu yang lalu lagi beredar video artis gitu. Banyak yang cari link, gitu, ya. Katanya link pemersatu. Gitu, ya. Jangan. Di sebuah kesempatan Tuhan Yesus itu bertemu dengan seorang lumpuh. Ya. Dibopong dengan tilam. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, Tuhan Yesus bilang apa? Angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah. Tilam itu banyak ahli Alkitab menerjemahkan sebagai pernikahan, keintiman dalam pernikahan. Banyak orang sekarang tidak punya pendirian seperti Tuhan Yesus, tidak mengangkat tilam, tidak mengangkat ranjang. Keintiman dengan pasangan itu adalah sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Tuhan nggak bilang seret nih tilammu, enggak. Tuhan bilang angkat tilammu dan kembali ke rumah. Karena disitulah pengembalian citra pernikahan yang kudus, yaitu menghormati keintiman. Menghormati keintiman.
Ciri-ciri pasangan yang berselingkuh itu sebetulnya bisa diketahui dengan mudah. Caranya gimana? Caranya yang pertama sekali bisa dijawab, bisa diketahui dari hati kecil pasangannya korban. Pasti tahu ya, hati kecil. Pasti tahu. Kalau ada penyimpangan perilaku, pasti tahu. Anda cowok, Anda cewek, kalau pasangan Anda sedang dalam masalah berselingkuh, ini masalah ya, Anda pasti tahu. Hati kecil Anda tahu. Mungkin Anda bisa senyum-senyum dengan Pak Pendeta, dengan gembala sidang, bisa jadi worship leader, bisa jadi pengkhotbah, bisa membaptis bahkan. Tetapi pasangan Anda tahu sebetulnya siapa Anda. Cuma banyak pasangan tuh tutup mulut. Tutup mulut. Karena itu sebuah aib. Dan dia tidak ingin merusak citra pasangannya di depan jemaat, di depan komunitas, di depan perusahaannya. Karena itu harus di-keep. Jadi bahkan sebetulnya ini suami istri ya, sebetulnya sudah paham ketika pasangannya memiliki penyimpangan dalam percabulan ini. Jadi pada saat pasangannya mengalami kesulitan untuk melepaskan diri, sebetulnya dia udah tahu. Kenapa pelaku perselingkuhan itu ada yang repetitif ya, diulang lagi. Betul. Konon katanya menurut penelitian orang yang pernah berselingkuh pasti satu saat akan berselingkuh lagi. Benarkah seperti itu? Gini, di sini oleh seorang psikolog ya, dia penulis buku juga tentang bukunya judulnya adalah Segala Sesuatu yang Hebat dalam Pernikahan. Namanya Sherry Stitoff ya. Dia itu sempat melakukan penelitian bahwa ada yang melakukan perselingkuhan itu karena adanya pengalaman pernah berselingkuh. Oke. Dulu kok enak ya selingkuh gitu, atau dulu kok bisa selamat ya. Saya pernah bertemu juga, dan saya berharap ini tidak dialami oleh kekasih Tuhan ya. Ada beberapa yang mereka sudah pernah terus berhenti, terus melakukan, jadi seperti gaya hidup ya. Jadi attachment style. Jadi memang seperti ini kok ya. Ada sebuah buku ya. Sebelum tahun 2000 ada sebuah buku yang sudah mempredik hal ini, di mana nanti pergaulan keintiman itu akan melampaui batas-batas hubungan suami istri. Ya seperti yang sekarang banyak seperti ini. Jadi di Matius di Ibrani 13 ya, di Ibrani 13 ayat 4 ya. Itu Ibrani 13 ayat 4 saya bacakan buat kekasih Tuhan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan. Saya ulangi lagi ya. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap pernikahan. Sekarang saya mau tanya kekasih Tuhan ya. Kekasih Tuhan bisa jawab di dalam hati ya. Pernikahan dan Tuhan itu posisinya lebih tinggi mana? Tuhan. Betul. Kak Wahyu. Ketika kita melakukan hal-hal yang setia dalam hal yang kecil, bagaimana kita bisa setia dalam perkara-perkara yang besar? Ketika kekasih Tuhan tidak bisa respect hal-hal yang kecil, bagaimana kekasih Tuhan bisa respect hal-hal besar? Saya tarik dalam konteks ayat ini. Ketika kekasih Tuhan tidak bisa respect pernikahan Anda, bagaimana kekasih Tuhan bisa respect Tuhan? Ketika kekasih Tuhan sedang terjepit, terpepet, sedang dalam kesukaran hebat, apakah kekasih Tuhan akan meminta tolong kepada sosok yang kekasih Tuhan tidak hormati? Dan saya kasih tanda seru di sini.
Tuhan itu melihat kekasih Tuhan tidak respect kepada dirinya. Ketika kekasih Tuhan meminta tolong, berteriak minta tolong kepada Tuhan, sementara kekasih Tuhan tidak respect kepada Tuhan. Kira-kira kalau kekasih Tuhan adalah sosok yang tidak dihormati, apa yang akan kekasih Tuhan lakukan? Tetapi bersyukur, saya percaya sekali Tuhan itu Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Tuhan yang maha kasih. Kalau kekasih Tuhan memiliki imajinasi kebaikan Tuhan, saya ulangi ya, kalau kekasih Tuhan memiliki imajinasi tentang betapa besarnya kebaikan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan, saya pastikan imajinasi kekasih Tuhan itu terlalu miskin untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan. Begitu ada kata-kata maha, itu artinya limitless. Yang membatasi kasih Tuhan itu hanya imajinasi saya dan kekasih Tuhan aja. Oleh sebab itu, saya bersyukur bersama Kak Wahyu di sini kita mau mengungkap masalah perselingkuhan, dan saya berharap kasih Tuhan yang besar itu bisa kekasih Tuhan manfaatkan. Ya, bukan untuk memanipulasi, dan repetitive sins, mengulangi dosa, bukan, tetapi untuk closer to Him, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Okay. Kekasih Tuhan, kami sengaja membuka waktu lebih lama untuk Anda bisa bertanya jawab ya. Silahkan Anda bisa bergabung lewat telepon 0315046000, SMS atau WA di 0813-330-60000. Jangan malu, karena Anda bisa sembunyikan identitas Anda. Kalau Anda tidak ingin diketahui namanya, saya hanya akan sebutkan nomor belakang saja. Silahkan, kami nantikan Anda, dan sabar dulu untuk yang sudah bergabung. Kami akan kembali dan menanggapinya sesaat lagi. Kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Samuel Wicaksana dari House of Kana. Kami sedang berbincang tentang perselingkuhan. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon di 0315046000, SMS atau WA di 0813-330-60000. Pak Samuel, kita akan tanggapi pertanyaan ya. Ada cukup panjang ini, ngetiknya dari tadi nih. Panjang sekali. Saya bacakan buat Pak Samuel. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Samuel dan Bu Wahyu. Saya dengan Ibu Yola. Saya mau tanya, jika ada, ini yang pertama. Suami menikah dengan saudara saya jauh, lalu mereka menikah sudah lama, tapi maaf, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama 16 tahun. Dia menikah hanya untuk suatu harta. Dia pun ingin menguasai harta istri dan saudara-saudara. Dia memfitnah saudara-saudara istri dan iparnya. Sama pun menjalani ilmu sendiri. Saya nggak ngerti maksudnya sama pun menjalani ilmu sendiri. Maksudnya mempelajari ilmu-ilmu gitu kali ya. Semua saudara-saudara saya sampai benci saya dan suami saya. Dia menikah di gereja, tetapi dia tidak pernah baca firman Tuhan dan melakukan. Dia pun tidak suka sama pendeta dan hamba Tuhan, dan dia selingkuh di belakang istrinya. Apakah itu yang dinamakan suami istri? Itu yang pertama. Silakan. Yang kedua panjang lagi, Pak. Mungkin bisa ditanggapi dulu yang pertama. Iya. Nah, silakan. Oke. Di sini wah, nyebut nama tadi ibu itu ya. Iya, Ibu Yola. Jadi gini. Saya langsung masuk ke, saya berusaha untuk memformulasikan sebuah kata-kata ya. Dalam kata-kata ini saya berharap ini bukan jadi jargon ya. Bukan jadi jargon. Saya berharap kata-kata saya ini bisa menginspirasi kekasih Tuhan dan saya juga ya, betapa pentingnya Tuhan itu. Saya akan ajak kekasih Tuhan untuk membaca Imamat 10 ayat 3
Di Imamat 10 ini latar belakangnya adalah Harun memiliki 2 anak, ya. Jadi anaknya ini namanya ini Nadab dan Abihu. Pada saat itu karena mereka ini keturunan imam, mereka harus melakukan tugas imamat di tabernakel Musa. Tetapi pada hari itu kedua anak Harun mati di dalam ruang suci, di ruang suci ya, bukan di ruang masuci. Di ruang suci dua-duanya mati. Lalu si Harun ini dinasihati sama Musa. Setelah hal itu baru saja terjadi. Nah, saya mau baca di Imamat 10 ayat 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Ini kata-kata Tuhan sendiri ya, kekasih Tuhan ya. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Jadi banyak orang itu punya standar beda. Suami istri standarnya beda. A suami, B istri, atau sebaliknya. Hanya orang-orang yang karib, hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Tuhan akan memberikan nilai-nilai, value kekudusan. Di sini Tuhan memberikan solusi ya. Suami istri, suami ayo mulai intim dengan Tuhan, istri mulai intim dengan Tuhan. Jika Tuhan menjadi titik sentral kita, maka kesatuan akan menjadi sebuah hal yang natural, yang alami. Ini nggak cuma tentang perselingkuhan, juga untuk anak-anak. Kalau anak-anak dan orang tua semua memiliki prinsip sendiri-sendiri, tetapi mereka semuanya menuju titik yang sama. Ketika orang ada di dekat-dekat Tuhan, ada di sebuah titik yang sama yaitu Tuhan, maka value-nya akan sama, maka akan terjadi kesatuan. Saya percaya hanya dekat-dekat dengan Tuhan aja ada pemulihan. Di Mazmur 133, oh betapa indahnya dan eloknya jika saudara seiman tinggal dalam persatuan. Ya. Yang penting bersatu. Caranya tadi sudah saya bacakan di Imamat 10 ayat 3. Dan apa? Tuhan memerintahkan berkat. Banyak orang-orang mengajar sesama seiman Kristiani tentang berkat, kemakmuran, dan semua nilai-nilai yang sifatnya fana. Saya ulangi ya, semua yang nilainya fana, justru itu yang diangkat untuk saling menasihati sama anak Tuhan. Padahal poinnya adalah intim dengan Tuhan. Begitu ada kesatuan, karena semua orang yang ada di sekitar kita intim dengan Tuhan, terjadi kesatuan value, kesatuan nilai-nilai yang dianut, maka Tuhan memerintahkan. Artinya apa? Berkat itu akan datang secara alami. Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat diperintahkan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional. Saya ulangi, Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah konsep orang-orang yang menyembah Tuhan selain Kristus. Tuhan kita kasih. Kasih itu bahasa Indonesia saya senang banget ya. Kasih itu memberi ya. Saya ngasih, itu artinya memberi. Tuhan itu tuh Tuhan yang rewarder. Tuhan yang selalu memberi. Bukan Tuhan yang transaksional. Bahkan ketika Anda masih berdosa, ketika saya masih berdosa pun, bahkan ketika saya dan kekasih Tuhan belum lahir pun, Tuhan sudah mati untuk dosa saya dan dosa kekasih Tuhan. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur, artinya apa? Berkat-berkat itu akan datang secara alami. Ini saya punya sebuah kata kunci ya, Kak Wahyu ya, dan kekasih Tuhan saya. Kata-kata kuncinya adalah seperti ini. Jangan jadikan kebahagiaan sebagai visimu, sebagai tujuanmu. Bahkan ada orang-orang banyak mengajarkan kebahagiaan. Yang penting engkau bahagia nak, yang penting engkau bahagia.
Jangan jadikan kebahagiaan sebagai tujuanmu. Happy sebagai tujuanmu. Yang kedua, jangan jadikan keberhasilan sebagai tujuanmu. Kesuksesan dan harta. Kenapa kebahagiaan jangan dijadikan sebagai tujuan? Karena dengan kebahagiaan justru sudah sangat terbukti. Demi kebahagiaan banyak air mata keluar. Saya ulangi ya. Demi kebahagiaan dirimu justru akan menghasilkan banyak air mata keluar. Hanya orang-orang yang mengalami hal ini aja yang bisa mengerti kata-kata saya mungkin ya. Dan saya berharap walaupun teman-teman tidak mengalami, teman-teman kekasih Tuhan bisa memahami apa yang saya katakan. Oke. Jadi jangan yang keduanya jangan mengejar kebahagiaan. Kalau dalam Ibu Yola ini ya, jangan mengejar harta, keberhasilan, kesuksesan. Karena sudah terbukti untuk mengejar harta, keberhasilan, dan kesuksesan, justru terjadi banyak pengkhianatan. Justru terjadi banyak percederaan. Justru banyak terjadi saling menyakiti. Begitu harta, keberhasilan, kesuksesan menjadi goal Anda, tidak jarang, maka itu tidak jarang di kantor ada istilahnya saling sikut, saling menjatuhkan, saling fitnah. Karena begitu semuanya gelap, yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kesuksesan di mata Anda. Itu Anda sedang menimbulkan banyak air mata, banyak pengkhianatan, banyak percideraan, banyak fitnah. Anda membuka celah untuk masuknya hal-hal itu. Jika kekasih Tuhan dan Kak Wahyu mau beli misalkan mobil mewah ya, kira-kira Kak Wahyu itu mobil, kalau beli mobil mewah akan dapat ban serepnya. Kak Wahyu kira-kira mau dapat serepnya, nyari serepnya atau nyari mobil mewahnya? Mobilnya dong. Mobilnya. Ya. Sangat beruntung sekali saya pernah ketemu ya Kak Wahyu dan kekasih Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang pelaku bisnis. Jadi di sebuah daerah di Indonesia ada sebuah tambang, ya, tembaga. Tambang tembaga ini diambil, ternyata ada emasnya. Emasnya diambil, tetapi ada biji-biji tembaga yang masih menyatu dengan emas. Nah akhirnya biji tembaga ini dikumpulkan, Kak Wahyu. Begitu dikumpulkan di smelter, dimurnikan, dipisah. Emasnya ada sebagai produk utama dan tembaga. Jadi emasnya harganya tinggi, tembaganya lebih rendah. Kira-kira Kak Wahyu dan kekasih Tuhan akan memilih emasnya atau tembaganya? Emas. Karena tembaga adalah produk samping. Sekarang produk utamanya adalah intimlah dengan Tuhan. Di situ tercipta kesatuan. Produk sampingnya itu apa sih? Berkat. Jangan cari tembaganya. Jangan cari ban serepnya, jangan. Carilah Tuhannya loh. Carilah Tuhannya. Saya berharap kata-kata kunci ini bisa termaterai di dalam nama Tuhan Yesus di hati para pemirsa. Ibu Yola dalam, khususnya ya. Khususnya Ibu Yola. Ya, baik, masih dari Ibu Yola, pertanyaan kedua Pak. Saudara saya jauh juga begitu, dia menikah di gereja tapi karena dia sudah hamil duluan dan suaminya orang yang tidak baik Pak, suka main perempuan, sama perempuan kalau sudah hamil ditinggal, terus begitu berulang. Lalu dia menikah dengan saudara jauh saya ini karena dia hamil juga, itu pun karena terpaksa. Dia orang Kristen tapi suka main dukun dan ke Gunung Kawi. Saudara saya tunduk sekali sama suaminya dan lebih nurut sama suaminya. Saudara saya ini Kristen tapi dia tidak taat sama Tuhan. Dia hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Lalu setelah anaknya lahir, suami tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara yang merawat bayinya. Tapi saudara ini akhirnya suatu ketika ditinggalkan sampai anaknya usia 18 tahun. Tidak pernah dikasih nafkah. Sebentar.
mohon maaf jika ketemu saudara saya itu mau diajak berhubungan suami istri saja, tapi kalau enggak dia dibuang. Apakah itu juga yang namanya suami istri? Ada surat gereja dan catatan sipil? Ada surat gereja dan catatan sipil tidak ada. Jadi ada surat gereja aja. Apakah itu bisa disebut suami istri, Pak? Oh, saya tanya yang pertama tadi juga menikah, ada suratnya semua. Masalah yang pertama tadi, apakah bisa disebut suami istri? Ya, Ibu, pertanyaannya jadi membingungkan saya. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Pertanyaannya adalah, poin pertanyaannya, apakah bisa disebut suami istri jika modelnya seperti ini? Saya dan Kak Wahyu di sini kita mengangkat isu perselingkuhan ini kali ini adalah untuk memulihkan. Ya. Kita di sini berharap dengan mengangkat isu ini banyak kekasih Tuhan juga bisa dipulihkan ya. Jadi kita di sini tidak ingin menjudge. Ya. Kita tidak ingin menjudge. Kami justru concern dengan Bu Yola ya. Kami sangat mengasihi Bu Yola. Jadi kami ingin sekali melayani Bu Yola. Ya. Jadi kami tidak melangkah jauh ke pihak lain, tapi kami hanya ingin concern, peduli dengan pribadi Bu Yola di sini. Bu Yola ini butuh untuk kita doakan. Bu Yola bisa catat nomor telepon kami ya, Bu Yola ya. 0899 046 0008. Kami bisa ya bersyukur kalau kita bisa berjumpa, atau kita cukup teleponlah. Di situ ada hamba-hamba Tuhan yang akan dengan sukacita melayani Bu Yola ya. Kita rindu juga Bu Yola juga dipulihkan. Saya ingin Bu Yola ini menjadi seorang yang intim dengan Tuhan ya. Dan saya sangat percaya ya, ketika Bu Yola menghadirkan Tuhan, semua pasti berubah. Saya percaya itu ya. Jadi ketika Tuhan hadir, maka ada perubahan, maka ada berkat. Saya nggak tahu berkat apa yang Tuhan perintahkan untuk Bu Yola kelak. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan, ada berkat yang akan diperintahkan Tuhan kepada Bu Yola. Maka itu mungkin kalau Bu Yola nggak keberatan, bisa WhatsApp nomor yang sudah saya sharing tadi. Mungkin juga para kekasih Tuhan yang butuh untuk sharing, bisa hubungi nomor itu. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada LJ yang bergabung. Selamat pagi dan shalom Pak Samuel dan Bu Wahyu. Selamat pagi. Jika seseorang bertobat dari perselingkuhan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan keluarganya? Terima kasih. Oke ya. Jadi saya nggak tahu ini LG ini wanita atau pria ya? Enggak. Saya nggak tahu ya. Tapi saya mau baca sebuah ayat dulu. Matius 5 ayat 28. Tadi saya juga sempat tukar pikiran dengan Kak Wahyu ya. Tetapi Tuhan Yesus ini jika ada seorang yang saya bacakan ya, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ini seolah-olah hanya ditunjukkan kepada pria ya, Kak Wahyu ya. Ya. Di sini kenapa hanya ditunjukkan kepada pria? Ternyata saya curiga ya. Tuhan ini melihat bahwa pria ini jauh lebih sulit untuk diungkap. Maksudnya bukannya Tuhan kesulitan untuk mengungkap, enggak. Si pria ini banyak kesulitan untuk mengidentifikasi bahwa dirinya itu sudah berzina atau tidak. Di sini disebut ya, setiap orang yang memandang perempuan, artinya ini pria yang memandang perempuan serta mengingininya. Kata mengingininya itu udah masuk ke dalam hati. Iya Kak Bayu ya. Kata ingin itu udah ada di hati. Jadi pertama melihat
Kedua, hatinya mengingini. Mungkin teman-teman kekasih Tuhan kan banyak udah denger ya apa, dari mata turun ke hati ya. Di sini Tuhan juga mengingatkan hal itu ya, kekasih Tuhan. Jadi jika pria melihat seorang wanita dan mengingininya dan membuka hatinya, maka dia terjadi perzinahan dengan wanita itu di dalam hatinya. Ini yang disebut apa? Selingkuh hati. Ini tidak ada agama apapun yang mengangkat tema selingkuh hati kecuali Tuhan Yesus. Dulu orang kita nggak ada ya mengenal istilah selingkuh hati, tetapi ketika ada sosial media, apalagi di masa-masa karantina ini, banyak terjadi selingkuh hati. Tidak ada hubungan yang seperti layaknya suami istri, tapi hati sudah bermain. Ini Tuhan Yesus yang mengangkat hal ini loh. Ya. Berarti gimana, wanita berarti free dong, bebas dong dengan ayat ini. Nah gini, jika pria saja, saya ulangi, jika pria aja melihat aja terus ada keinginan di hatinya, sementara wanita apa? Wanita itu lebih bahaya, karena wanita itu sangat jarang melihat pria dan mengingininya. Bukan gitu ya Kak Wahyu ya, sangat jarang, karena wanita itu nomor satu itu langsung membuka hati. Tanpa melihat, wanita itu bisa membuka hati. Jadi ayat ini sebetulnya untuk pria dan wanita. Kalau pria membutuhkan visual untuk jatuh, kalau wanita cukup dengan kenyamanan. Wanita cukup kenyamanan. Tadi kita sudah lihat trigger dari perselingkuhan ya. Wanita itu pertama itu emosi, hati. Kedua, butuh keintiman. Jadi tanpa seks pun sudah bisa. Ketiga, merasa diinginkan. Jadi tiga sudah cukup. Ya. Jadi nah, untuk ibu ketika bertobat dari perselingkuhan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan? Ya, langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perselingkuhan, pertama memang bertobat. Bertobat ini saya tidak tahu seberapa dalam Anda sudah jatuh. Saya tidak tahu, hanya Anda. Tetapi saya percaya kasih karunia Tuhan dan kekuatan kasih-Nya Tuhan untuk memulihkan Anda. Ketika Anda dengan segala ketidakmampuan Anda mau lepas, saya percaya Tuhan dengan berbagai macam cara, Dia akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia akan bekerja. Mungkin Anda bisa instan, mungkin Anda bisa gradual, pelan-pelan, bisa. Tetapi saya percaya status Immanuel itu tetap bersama-sama dengan Anda. Ada tipsnya, nomor 2 adalah putuskan semua bentuk komunikasi. Semua komunikasi, baik media sosial Anda, mungkin chatting, semuanya putus. Terapkan yang tadi sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu jauhkan. Nah ini dia, jauhkan. Kalau jauh ini relatif ya, mungkin teman-teman ada yang dekat tapi sudah dibilang jauh. Tuhan tetap menyertai Anda. Mungkin Anda baru bisa semeter, 2 meter apa terus, atau mungkin Anda langsung lari, Tuhan tetap menyertai Anda. Tapi yang pasti putuskan semua bentuk komunikasi, jangan dekat-dekat. Nomor 1 putus. Nomor 2, buang semua yang mengandung kenangan, baik foto, musik, video, semua bentuk-bentuk media digital, kenangan-kenangan apapun, buang di dalam nama Tuhan Yesus. Bakar. Bagaimana caranya? Anda bisa dengan cara Anda sendiri. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi orang-orang yang mau serius. Hubungi nomor-nomor yang tadi sudah saya sharing. Kita akan bisa dampingi Anda dengan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Anda. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada 4702 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Samuel. Apakah semua pasangan, kalau pasangannya selingkuh, salah satunya mesti kontak dengan batin pasangannya dengan ada perasaan gak enak di hati? Karena memang ada hal yang kita lihat perubahan sikap walaupun sedikit. Ataukah itu hanya perasaan
Ataukah perasaan seperti itu terlalu sensitif, Pak? Dan mohon bantu doa juga untuk anak kami H yang sampai sekarang belum pulang ke rumah. Kami dapat sinyal bahwa dia berhubungan dengan perempuan yang tidak benar. Sudah hampir 2 tahun. Terima kasih. Oke. Saya pribadi juga ikut merasakan beratnya pergumulan ibu. Sepertinya seorang ibu. Ya. Ibu tadi ya. Saya pribadi sangat simpatik ya. Kita nanti akan berdoa. Begini, untuk pasangan ya, itu Tuhan sudah firmankan menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu artinya apa? Kalau lengan kita terluka, kaki akan sengsara juga. Kalau kaki kita terluka, tangan juga sengsara. Kalau kaki kita menendang tanpa sengaja, mungkin kaki meja ya, tidak mungkin mulut akan memarah-marahi kaki, nggak mungkin. Mulut bahkan akan berusaha untuk menghibur kaki. Aduh, kakiku kenapa ini? Pasti akan seperti itu. Tuhan sudah membuat pola itu, dan saya percaya pasangan pasti akan bisa membaca. Langkah pertama, mungkin bisa saya kasih tips. Pertama, bicarakan. Jangan libatkan putra-putri Anda. Ini hanya antara Anda dan pasangan Anda. Bicarakan dengan pasangan Anda. Jika Anda merasa belum puas, Anda bicara dengan pasangan Anda ungkapkan, oke, kita akan naikkan level pembicaraan kita ini ke level yang lebih tinggi. Caranya apa, Pak Pendeta? Caranya adalah cari orang yang sangat dihormati oleh pasangan Anda. Mungkin pasangan Anda menghormati mertuanya, atau pasangan Anda hanya menghormati pendetanya. Libatkan orang yang dihormati oleh pasangan Anda dalam pembicaraan 3 mata. Kalau perlu 4 mata dengan pasangan dari bapak pendetanya atau mertuanya atau siapa yang dihormati, tokoh agama. Nah, seperti itu. Silakan. Baik, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu S. Shalom, selamat pagi Pak Samuel. Menantu saya selingkuh karena jauh pindah kantornya, sampai istrinya diguna-guna. Apakah anak saya bisa kuat menderita seperti ini ya, Pak? Maksudnya bagaimana ya? Saya juga kurang paham. Mungkin karena lokasi kerjanya jauh ya, berjauhan, kemudian kena guna-guna, Pak. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh ibu dan putrinya ibu ya adalah mendekat sama Tuhan. Nomor 1, mendekat sama Tuhan. Yang kedua, ibu bisa sampaikan tanpa intervensi ya, karena mereka sudah berumah tangga ya. Tolong bicarakan dengan suamimu. Kalau tidak bisa bicarakan dengan suamimu, coba bicarakan dengan orang yang menjadi atasan dari suami Anda. Itu tips. Jadi jangan langsung frontal. Tips, karena sifatnya kita nih bukan untuk menyerang, kita untuk memulihkan di sini. Goalnya adalah memulihkan, ya. Tidak ada perang atau tidak ada saling menyakiti. Ini adalah memulihkan. Jadi dialog itu pasti harus ada untuk pemulihan. Mungkin ibu bisa hubungi nomor telepon hamba Tuhan kami tadi, dicatat 0899 046 0008. Bisa. Jangan takut kekasih Tuhan, Anda tidak akan diambil. Kami tidak akan expose Anda. Karena kami tahu Anda berharga di mata Tuhan. Pernikahan Anda sangat berharga di mata Tuhan. Pernikahan itu bukan main-main soalnya. Ya. Soalnya perselingkuhan tadi sudah kita angkat ya. Baik fisik maupun emosi, Tuhan itu sudah tahu jauh-jauh hari, maka itu sudah Tuhan angkat. Dan sekarang yang paling bahaya adalah selingkuh emosi yang banyak terjadi, yang sudah melanggar hukum Tuhan ini. Oke, baik Pak Samuel, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, intim dengan Tuhan adalah satu-satunya cara menyelesaikan semua masalah manusia. Saya percaya Tuhan akan memerintahkan berkat. Jangan cari produk sampingnya. Saya ulangi, jangan cari produk sampingnya. Jangan percaya kalau ada orang, bahkan pemuka agama siapapun, yang mengajarkan kita untuk jual beli dengan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan jual beli. Tuhan kita Tuhan yang ngasih. Dia kasih. Tuhan itu adalah kasih.
Jangan cari produk sampingnya, kejarlah Tuhan. Kalau saya ngomong dengan kasar, kejarlah Tuhan segila mungkin. Jangan hiraukan berkat, jangan. Kejarlah Tuhan, jangan hiraukan bahagia. Hapus semua prasangka bahwa dengan selingkuh ada bahagia. Enggak. Dengan selingkuh justru Anda mengundang masalah ke dalam pangkuan Anda. Undanglah Yesus, akrablah, intimlah. Itu satu-satunya cara. Karena Tuhan yang menyelesaikan semua. Amin. Amin. Baik, mohon maaf, telepon dan pertanyaan yang tidak bisa kami tanggapi ya. Mungkin di kesempatan lain bisa bergabung, atau kalau Anda mau konseling langsung bisa hubungi nomor yang tadi disebutkan. Anda bisa tanya lewat Japri WA Sanggakala, nanti akan saya kirimkan secara Japri kepada Anda. Baik, silakan Pak Samuel tutup dalam doa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, kami lepaskan roh persatuan, kami lepaskan roh lapar dan haus akan Kristus di semua hati kekasih Tuhan, sehingga kami sama-sama mendekatkan diri, akrab, intim dengan Tuhan, melebihi keinginan kami akan harta dengan bahagia sekalipun Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami sudah salah, kami mencari produk sampingnya Tuhan. Kami nggak mau, kami mau arahkan fokus kami hanya kepada Kristus, sumber segala-galanya. Without you we are nothing. Tanpa Engkau Tuhan, kami Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah nafas kami. Yesus, Engkaulah detak jantung kami. Yesus, hanya Engkau pribadi yang paling layak kami undang. Hanya Engkau pribadi yang paling layak kami panggil Hani, kekasih kami, cinta sejati kami. Hanya Yesus, nggak ada yang lain. Biarlah Tuhan keintiman ilahi Tuhan turun ke hati para kekasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami materaikan setiap pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jaga, biarlah pemulihan keluarga boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit bagian pencernaan Tuhan, dengar di dalam nama Tuhan Yesus, mulai Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian pencernaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang terluka Engkau bebat Tuhan, yang mungkin ada kebencian karena perselingkuhan Tuhan, Engkau kembalikan, Engkau peluk di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu membebat mereka semua. Terima kasih Bapak, Engkau bekerja di luar imajinasi kami. Bahkan tembok-tembok yang sepertinya mengelilingi kami, Engkau bisa hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, mengucap syukur. Engkau pulihkan Tuhan, biar nama-Mu saja dibesarkan Tuhan, biarlah nama-Mu saja dibesarkan Tuhan dalam pemulihan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lihat tetesan air mata, Engkau lihat mungkin ada air mata yang sudah gak bisa keluar Tuhan, yang sudah kering Tuhan. Engkau lihat hati-hati ini Bapak, biar hati-Mu Tuhan boleh menggantikan hati mereka dan menjangkau kehidupan mereka di titik-titik terjauh kerusakan yang sudah terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kepenuhan Kristus terjadi atas-Mu. Amin. Amin. Pak Samuel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih. Berkati Pak. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, jangan berzinah, jangan selingkuh. Itu kata firman Tuhan. Dan kuncinya hanya satu, ketika Anda dan saya intim dengan Tuhan, maka tidak akan ada hal-hal lain yang mengganggu atau mendistraksi pandangan kita dalam hidup ini. Lakukan firman-Nya. Kalau Anda cinta, Anda pasti akan lakukan firman Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.